Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Dan namanya adalah Kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang-orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hambanya, karena ia mengingat rahmatnya, seperti dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta yang indah. Bunda Maria mengunjungi Elisabet saudaranya. Dan kita diingatkan dari perayaan ini untuk mencontoh teladan Bunda Maria. Selalu peduli terhadap orang lain, peduli terhadap sesama, peduli terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan kita. Dengan kepedulian, Bunda Maria juga semakin menerima kelimpahan rahmat dari Tuhan dan membagikan kelimpahan rahmat itu kepada orang lain. Maka kita dengar juga bagaimana Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Sama seperti Bunda Maria dipenuhi dengan Roh Kudus, Elisabet pun dipenuhi dengan Roh Kudus. Betapa indahnya hidup ini, betapa indahnya komunitas kita, betapa indahnya keluarga kita kalau kita bisa saling berbagi berkat Tuhan. Jadi yang dibagi itu jangan hanya kutuk, jangan berbagi kata-kata yang jelek, jangan berbagi kemarahan, jangan mewariskan dendam. Kok dendam diwariskan? Ngajarin supaya benci orang lain, ngajarin supaya lihat orang lain jelek, dengan berbagi gosip, dengan berbagi dendam sama orang lain. Dendam jangan dibagi, yang dibagi berkat aja. Betapa indahnya komunitas kita kalau kita bisa hidup seperti Bunda Maria. Jadi kalau kita hidup seperti Bunda Maria, kita membawa Yesus dalam hati kita. Yang kita bawa bukan sampah. Jangan bawa sampah kepada orang lain. Jangan bawa sampah kepada keluarga. Tapi bawa Tuhan Yesus kepada orang lain. Dengan demikian, hati kita dipenuhi dengan sukacita. Dan orang lain pun yang ada sama kita,
yang mendengarkan kita, yang bergaul bersama kita, juga dipenuhi dengan sukacita. Kalau kita bawa sampah, kita jadi bencekno. Kalau kita bawa Yesus, kita jadi nyenengno, membawa sukacita. Mana yang Anda pilih? Belajar menjadi seperti Bunda Maria yang selalu membawa Yesus dalam hatinya, dalam dirinya, sehingga dengan demikian juga selalu menjadi sumber sukacita, sumber terang buat orang-orang yang ada di sekitar kita.